Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Perkenalkan, saya Eni Kersina Simbolon dengan NIM 41933111050. The screenplay on your home computer, the presentation at work, those vacation photos and videos on your phone, the trip itinerary on your tablet, resumes, recipes, videos. With Google Drive, you can now access your files from wherever you are, even the big ones. Whichever program you're using, just drag and drop, and there are all your files ready to be opened by you and shared with anyone you want. Forget files being too big to email. Just share them with Drive, and everyone has the same file automatically that they can edit together from anywhere. Now all your stuff, work or play, is in one place. Easy to find and easy to share. Google Drive. Keep everything, share anything. Mengelola Google Drive dapat dilakukan dengan mudah melalui akun Google yang kita punya. Caranya, kita bisa mengklik titik 9, kemudian memilih Drive. Maka akan menampilkan Drive pada Google yang kita punya. Nah, ini adalah tampilan awal di Google Drive milik saya. Jika kita ingin mengunggah berkas dari komputer pada akun Google Drive kita bisa mengklik icon baru. Kita bisa menambahkan folder untuk membuat folder baru di Google Drive, mengupload file, maupun untuk mengupload suatu folder. Ada beberapa navigasi pada Google Drive. Yang pertama itu ada My Drive ataupun Drive saya, yang merupakan lokasi penyimpanan berkas dan folder unggahan pribadi dari si pengguna. Yang kedua ada Share with Me atau dibagikan kepada saya, yang mana merupakan lokasi penyimpanan berkas yang dibagikan oleh pengguna lain. Kemudian ada Recent ataupun terbaru, merupakan tempat untuk menampung berkas-berkas yang baru saja disunting. Kemudian ada Star atau berbintang, yang mana merupakan tempat penyimpanan berkas yang telah ditandai sebagai berkas penting. Apabila pengguna mengklik My Drive ataupun Drive saya, maka pada jendela bagian tengah akan muncul beberapa pilihan menu ataupun navigasi, di mana diantaranya New Folder, Upload Files, Upload Folder, dan link untuk masuk ke layanan Google lainnya. Kita pindah ke pojok kanan, ada kalender. Kemudian di bawahnya ada Keep ataupun catatan. Langkah-langkah untuk mengupload berkas dari komputer, yang pertama kita bisa klik tanda tambah, kemudian upload file. Nah, di sini kita bisa memilih file mana yang akan kita masukkan. Kita pilih, kemudian kita klik open ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah sudah muncul tanda checklist hijau di bawah, maka file kita sudah selesai diupload. Untuk memanfaatkan Google Form, kita bisa mengklik tanda tambah atau icon baru, kemudian memilih Google Formulir. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas pemanfaatan Google Form. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Google Formulir. Sebelum mengisi unsur-unsur pada Google Formulir kita, saya biasanya membuat secara terpisah di file Word unsur-unsur yang akan saya masukkan dalam Google Form. Nah, langsung saja langkah pertama yang kita lakukan adalah mengganti terlebih dahulu judul formulir yang akan kita buat. Di sini saya membuat judul dengan spesifikasinya kelas 7 untuk evaluasi aljabar. Kemudian isi deskripsinya dengan menambah bagian-bagian yang menjadi pembahasan.
Nah, kita tambahkan satu bagian 2 dari 2 dengan judul yang pertama, mengisi identitas. Nah, di sini kita bisa mengisinya sekaligus sebagai absensi pada siswa. Kita buat deskripsinya, ikuti instruksi yang diinginkan. Kita klik tanda tambah untuk menambah suatu pertanyaan. Nah, di sini kita menyuruh siswa untuk menuliskan ataupun mengisi namanya terlebih dahulu. Kita pilih jawabannya, yaitu jawaban singkat. Kemudian, kita tambahkan pertanyaan lagi untuk mengisi kelas dari mereka. Kita bisa membuat bentuknya berupa pilihan berganda atau paragraf juga bisa, terserah dari kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan lagi untuk mengisi identitas berupa nomor WhatsApp ataupun nomor handphone yang mereka miliki. Kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi untuk mengisi hari ataupun tanggal dari pelaksanaannya. Secara otomatis Google Drive-nya akan menunjukkan jawaban berupa tanggal, yang mana terdiri bulan, hari, dan tahun. Kemudian kita masukkan pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir untuk mengisi identitas, yang dimana adalah pertanyaan berupa waktu pengerjaannya. Nah, maka dari itu jawabannya akan otomatis terformat dengan waktu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan bagian untuk bagian yang kedua, yang mana bagian kedua yang dibahas adalah video pembelajaran. Nah, kita bisa menambahkan deskripsinya terlebih dahulu, yaitu silakan ditonton video pembelajaran berikut ini. Langkahnya adalah klik icon video, kemudian salin URL yang berisi video pembelajaran, kemudian klik OK. Nah, maka video sudah tersedia. Nah, untuk itu kita bisa membuat judulnya tentang mengenal ataupun pengenalan bentuk aljabar. Setelah ini kita memasuki bagian ketiga, yaitu rangkuman. Nah, di rangkuman ini kita bisa membuat deskripsi agar siswa mencatat ulang dari rangkuman yang telah kita buat. Saya menambahkan teks dengan cara mengklik tanda T besar dan T kecil. Kemudian saya buat di judulnya sebagai bagian dari suatu rangkuman. Kemudian deskripsinya adalah suatu contoh. Saya melakukannya berulang sampai 8 rangkuman. Nah, pada poin ke-7, kita ingin menambahkan gambar dengan cara mengklik icon gambar di samping kanan, kemudian memilih media dari perangkat kita. Pilih gambarnya, kemudian klik open. Maka akan menampilkan lampiran gambar pada
Google Form kita. Nah, kemudian kita tambahkan bagian. Nah, di sini adalah bagian untuk kuis, yaitu bagian ketiga ya teman-teman. Kita hapus, kemudian kita tulis nomor 3 yaitu kuis. Kemudian deskripsinya kita bisa buat, selesaikanlah dengan benar dan tepat. Selesaikanlah dengan tepat dan benar. Nah, kemudian kita bisa menambah pertanyaan dengan mengklik tanda tambah ya teman-teman. Karena ini kuis, kita buka unsur dari yang udah kita tulis di Word tadi, kemudian kita copy untuk setiap soalnya. Nah, di soal kita yang pertama ini ada persamaan yang memiliki pangkat. Di Google Form ini kita tidak bisa membuat suatu pangkat ya teman-teman. Makanya kita memiliki alat bantu menggunakan aplikasi InsertMath yang warna biru ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik dan akan memunculkan toolbar baru. Nah, di sini kita format, kemudian kita tulis dengan pangkatnya yaitu tanda petik ke atas dan buat berderajat 2. Kemudian kita insert. Nah, setelah kita insert, dia akan memproses dan tara, dia menghasilkan suatu gambar yang memiliki persamaan kuadrat yang tadi ya teman-teman. Kemudian copy semua jawaban A, B, C, dan D. Nah, di sini jawaban kita berbentuk pilihan berganda teman-teman. Nah, kemudian kita bisa menambahkan jawaban yang benar, yaitu jawabannya C. Dan untuk mengatur poinnya, kita bisa mengklik poin sesuai keinginan kita, 20 ataupun 15. Dan terserah di kitanya teman-teman. Nah, perlakuan seperti ini saya lakukan sampai soal yang kelima yang menjadi kuis saya pada materi ini. Nah, teman-teman, ini menjadi soal kelima kita. Nah, kita buat dulu kunci jawabannya. Kemudian masukkan skornya. Boleh teman-teman lihat di atas itu ada tulisan point score. Nah, point skornya masih 80. Jadi kita harus menggenapinya menjadi 100 dengan cara mengubah ataupun menambahkan setiap poin dari soal yang sudah kita buat. Maka bisa dilihat poin totalnya adalah 100 ya teman-teman. Nah, kemudian terakhir kita menambahkan bagian lagi untuk bagian keempat. Kita hapus, kemudian kita buat judul bagian adalah refleksi. Ini adalah bagian yang keempat ya teman-teman. Kemudian kita mengisi deskripsinya dengan istilah sesuai instruksi dan utamakan kejujuran.
Kita klik tanda tambah untuk menambah pertanyaan. Kemudian kita kembali ke Word dan kita copy deskripsi dari refleksi kita. Kita pastekan di form. Nah, langsung otomatis jawabannya berupa kotak centang ya teman-teman. Nah, kita atur terlebih dahulu. Kemudian bisa kita masukkan poin-poin yang menjadi refleksi kita. Kita copy dan kita pastekan di form. Kita bisa menambahkan lainnya agar para siswa bisa menambahkan satu topik yang mereka masih tidak mengerti. Nah, setelah selesai kita klik icon mata yang ada di bar atas. Kemudian kita bisa pratinjau bagaimana Google Form yang sudah kita edit. Setelah itu kita bisa mengatur tema dari Google Form kita ya teman-teman. Kita bisa menggunakan gambar, kemudian mengubah bentuk temanya, kemudian mengubah latar belakang, kemudian mengubah font. Kita bisa atur dengan cara mengklik icon paint yang ada di bar atas. Oh iya, kita juga bisa mengklik setelan untuk mengatur sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, kemudian kita klik kirim. Kemudian untuk mengirimnya kita menggunakan link. Kita klik linknya, kita perpendek URL-nya, kemudian kita salin. Nah, link tersebutlah yang akan kita bagikan ke para siswa agar mereka bisa melaksanakan pembelajaran online dengan mudah.